Inspirasi hari ini. Cara Tuhan untuk menyelamatkan terambil di dalam Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Hari-hari ini beberapa negara diguncangkan oleh wabah virus corona atau COVID-19, termasuk negara kita tercinta Indonesia. Dimulai dari Wuhan dan meluas sampai ke negara-negara yang lain di dunia ini. Ribuan bahkan mungkin puluhan ribu mengalami kematian. Dampak dari virus ini meluas sampai kepada persoalan-persoalan yang lain yang dipicu oleh kekhawatiran, ketakutan yang amat sangat. Nats firman Tuhan mengajak kita untuk menolong kita menghadapi segala tantangan kehidupan ini. Melalui kisah tentang Yesus berjalan di atas air, ada banyak hal yang hendak disampaikan kepada kita untuk memberikan kekuatan dan keberanian untuk mau berjalan dan menghadapi kehidupan yang sedang dan yang akan kita lalui. Beberapa hal yang menjadi perenungan kita melalui nats ini adalah yang pertama, lakukan saja perintah Tuhan. Bukankah Yesus sendiri yang menyuruh murid-muridnya untuk mendahului Dia untuk pergi ke seberang? Jika memang dalam perjalanan kehidupan ini kita menjalaninya sesuai dengan petunjuk dan perintah Tuhan, maka apapun bentuk rintangan dan halangan yang kita hadapi, Tuhan akan memastikan kita selamat kepada tujuan yang Tuhan perintahkan untuk kita masuki. Jadi jangan pernah ragu, bimbang, apalagi takut. Karena yang kedua, Tuhan memiliki cara tersendiri dalam menyelamatkan. Murid-murid Tuhan Yesus yang sedang diombang-ambingkan oleh angin sakal tidak akan pernah menyangka bahwa Yesus akan menyusul mereka dengan cara berjalan di atas air, sehingga mereka takut menyangka bahwa kedatangan Yesus yang berjalan di atas air itu adalah hantu. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita diombang-ambingkan oleh perasaan takut, bimbang, dan kekhawatiran. Tuhan mengetahui kelemahan kita sehingga pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita yang tidak dapat kita pikirkan. Tetapi yang pasti kita ketahui bahwa pertolongan Tuhan nyata atas kehidupan kita. Tuhan pasti akan menyatakan dirinya. Tenanglah, aku ini. Dalam segala masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Karena yang ketiga, sebesar apapun tantangannya, kuasa Tuhan jauh lebih besar untuk menyelamatkan kita. Apakah yang harus kita takuti jika kita sesungguhnya sedang berjalan dalam perintah Tuhan? Seharusnya tidak ada lagi yang perlu kita takuti. Namun kenyataan dalam hidup ini, banyak orang Kristen masih meragukan imannya kepada Tuhan. Karena melihat besarnya masalah yang dihadapi, akhirnya dia ditenggelamkan oleh perasaan ketakutannya. Jika kita menghadapi tantangan hidup, sadarilah bahwa sebesar apapun rintangan dan tantangan tidak sebanding dengan besarnya kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti yang terjadi kepada Petrus ketika merasakan tiupan angin, Petrus hanya melihat keadaan yang membahayakan dirinya. Padahal di depannya ada Yesus yang sudah memperlihatkan kuasanya kepadanya. Jangan takut adalah seruan keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sebab Allah telah bersama-sama dengan kita. Saatnya kita berhenti hanya untuk mengukur-ukur besarnya masalah dan pesimis menghadapi segala tantangan kehidupan ini, termasuk wabah COVID-19 yang sekarang terjadi di berbagai kota di Indonesia. Saatnya kita berjuang dengan iman, sebab kuasa Allah yang lebih besar dari apapun akan menolong dalam segala kelemahan kita. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetaplah kita memuliakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Keputusan hari ini, lakukan saja apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Percaya bahwa Tuhan punya banyak cara untuk menyatakan kuasa-Nya dalam menyelamatkan kita. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.